dari serangkaian materi yang ada di kelas 12 sebenarnya ya. Dan kemarin kalian sudah belajar mengenai redox atau bilangan oksidasi lah gitu ya, sekitaran bilangan oksidasi. Oke, saya izin share screen. Sudah masuk share screen-nya? Udah, Kak. Gimana adik-adik? Bisa ini? Sudah terkonek suara saya? Udah, Kak. Sudah masuk ya? Udah, Kak. Oke. Kita mulai pelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan dilancarkan. Nah, kebetulan hari ini kita akan belajar mengenai reaksi redox ya. Reaksi redox yang akan kita bahas hari ini adalah penyetaraannya ya. Ada dua penyetaraan yang dipelajari kelas 12, yaitu penyetaraan secara PBO dan penyetaraan secara setengah reaksi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah penyetaraan reaksi redox dengan cara PBO. Mungkin di sekolah juga sudah belajar hal ini ya. Jadi ini sedikit mereview juga gitu ya. Nah, modal untuk menyetarakan reaksi redox ini tentu saja adalah harus bisa menentukan bilox dari atom-atom ya dalam reaksi tersebut gitu ya. Oke, ini saya tidak bahas mengenai konsep biloxnya ya, apakah itu bilangan oksidasi atau apakah itu reduksi atau apakah itu reduksi atau oksidasi. Nah, kita langsung ke penyetaraan reaksi redoxnya ya. Karena di UTBK kalau tidak salah 2019 ya ini muncul yang berkaitan dengan penyetaraan reaksi redox. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah cara dari penyetaraan reaksi dengan cara PBO ya atau perubahan bilangan oksidasi. Silakan untuk teman-teman atau adik-adik di sini bisa langsung screenshot ya caranya. Nah, di sini ada sekitar 7 cara. Mohon maaf di sana ada 6-nya 2 kali ya. Ada 7 cara. Jadi yang pertama katanya buat reaksi dulu, kemudian tentukan yang biloxnya berubah ya. Kemudian samakan jumlah atom kiri dan kanan dengan catatan yang kita samakan ini adalah yang mengalami perubahan bilox saja dulu atomnya ya. Kemudian tentukan perubahan elektronnya ya dengan cara mengalihkan antara bilox dengan jumlah atomnya ya. Tentu saja ini adalah atom yang biloxnya berubah ya. Kemudian yang keempat samakan elektron reduksi dan oksidasi. Nah, kemudian jadikan pengalih sebagai koefisien ya. Selanjutnya tulis ulang reaksi dan kalau misalkan di soal ada keterangan apakah reaksi ini suasana asam atau suasana basa, ini ada aturannya ya. Nah, di sini kita perlu menyetarakan muatan. Kalau misalnya suasananya asam, berarti tambahkan H+ di kekurangan muatan. Kemudian kalau suasananya basa, tambahkan OH- di kelebihan muatan ya. Kemudian tambahkan H2O di kekurangan H. Kemudian kita sempurnakan dan cek. Nah, tips dari kakak untuk mengecek akhir ya, mengecek akhir dari bilox ini, ya, atau maaf, bersama reaksi ini, dahulukan adalah yang unsur-unsur logam dulu ya. Logam, kemudian non-logam, kemudian H baru O. Jadi O itu terakhir. Kalau misalkan persama reaksinya berupa molekul, semua molekul. Tapi kalau misalkan persama reaksinya berupa ion, ada ionnya gitu ya. Nah, itu berarti logam, non-logam, HO, dan muatan, jadi muatan terakhir. Itu sih yang biasa bikin mudah gitu ya. Oke, silakan ini boleh di screenshot dulu atau dicatat lah sekilas lah, atau mungkin udah hafal ya. Dan mungkin untuk penyetaraan ini ada beberapa cara gitu. Terserah kalian bisa menggunakan cara yang mana referensinya ya. Yang penting jawabannya betul gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini setarakan reaksi redox berikut. Nah, di sini ada KMnO4 ditambah dengan NaCl ditambah H2SO4 kemudian menjadi MnSO4, K2SO4 ditambah Na2SO4 ditambah Cl2 dan H2O. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan apa kira-kira menurut adik-adik? Kira-kira apa ya? Samain biloxnya. Samain biloxnya atau cek biloxnya dulu? Cari biloxnya deh. Cek biloxnya dulu ya. Nah, untuk cek biloxnya berarti ingat kembali cara penentuan bilox gitu ya. Nah, di sini ada beberapa konvensi atau kaidah bilox ya. Ini sedikit rangkumannya ya mengenai konvensi atau perjanjian bilox, di mana katanya kalau unsur bebas atau molekul unsur itu biloxnya 0. Kemudian jumlah bilox unsur dalam suatu senyawa ya. Jadi kalau misalkan ada senyawa, nah penjumlahan bilox atom-atomnya itu harus sama dengan 0 kalau senyawa. Tapi kalau misalkan ion itu harus sama dengan muatannya. Kalau muatannya -3 berarti jumlah keseluruhan biloxnya itu harus sama dengan -3 ya. Kemudian di sini ada biol khusus, ada F- ada F ya.
F itu kalau dalam senyawa harus selalu min 1, nggak boleh nggak, ya. F harus selalu min 1, kecuali dalam unsur bebas ya, 0 kalau dalam unsur bebas ya. Tapi kalau dalam senyawa F itu harus min 1, kemudian halogen lain seperti Cl, Bri ya, itu umumnya min 1, tapi dia bisa punya bilos dari min 1 sampai dengan plus 7 untuk Cl, Br, sama I ya. Tapi kalau untuk F harus min 1 dalam senyawa. Kemudian ada juga logam 1A ya, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, ditambah dengan Ag itu biloknya selalu plus 1 dalam senyawa ya. Kemudian logam 2A ditambah Zn itu selalu plus 2, Al dan Xc selalu plus 3, kemudian hidrogen umumnya plus 1 dan oksigen umumnya min 2 ya. Oke, itu ya perjanjiannya ya, perjanjian biloksnya. Jadi mudah-mudahan ini masih ingat cara penentuan biloksnya. Nah, kita langsung, tadi kan reaksinya seperti ini ya. Nah, berarti kita cek biloksnya masing-masing ya. Misalkan dalam KMNO4, kira-kira sudah pasti siapa biloksnya nih? Yo, Yang O. Maaf, apa? K dan O ya? K dan O, ya betul ya. K dan O, K-nya berapa biloksnya? K-nya berapa biloksnya? Plus 1. K-nya plus 1. Kenapa biloksnya plus 1, Kak? Karena golongan 1A. Nah, betul, pintar ya. Jadi K-nya plus 1 karena golongan 1A, kemudian yang sudah pasti lagi adalah O-nya ya. O-nya itu adalah min 2, kan tadi umumnya O dalam senyawa adalah min 2. Nah, berarti Mn-nya kita cari. K-nya plus 1, ada jumlahnya ada 1, berarti kalikan, berarti plus 1. O-nya min 2, jumlahnya ada 4, berarti jadi min 8. Nah, tadi plus 1 tambah min 8, jadi min 7. Nah, ini semua adalah molekul ya, atau senyawa. Berarti harus sama dengan 0. Oh, maka kita dapatkan Mn-nya adalah berapa? Mn-nya? Yo, tadi K-nya adalah plus 1, O-nya min 2. Nah, min 2 kali 4, min 8. Plus 1 kali 1, plus 1. Ini adalah senyawa harus sama dengan 0. Oke, berarti si Mn-nya pasti plus 7 ya. Nah, Mn-nya ada 1, berarti di sini Mn-nya plus 7. Boleh caranya kayak gini ya, atau misalkan kayak gini langsung ya. Jadi dicek dulu. Si K-nya plus 1, kemudian Mn-nya katakanlah X gitu ya, kemudian O-nya min 2 kalikan 4, itu harus sama dengan 0 gitu ya. Nah berarti jadi 1 ditambah dengan 4 kali min 2 berarti min 8, jadi min 7 ya, jadi X min 7 sama dengan 0, jadi X-nya plus 7 gitu ya. Selanjutnya misalkan yang NaCl sudah pasti ya, Na-nya plus 1 karena golongan 1A, berarti harus sama dengan 0, Cl-nya berarti min 1 gitu ya. Boleh cara yang saya tadi tuliskan ya, dengan cara dituliskan atau yang perhitungan seperti ini. Kemudian H2SO4 yang sudah pastinya siapa? Yang sudah pastinya siapa? H2SO4. O. O-nya berapa? Sama O. A-nya sama O, oke. H-nya plus 1, O-nya min 2, kalikan. Min 2 kali 4, min 8, plus 1 kali 2, plus 1. Harus sama dengan 0. Oh, berarti si S-nya adalah plus 6. Bagi 1, oh tetap plus 6 gitu ya. Jadi si S-nya plus 6. Dan seterusnya boleh dituliskannya, dicek ya, kemudian MnSO4. Kalau, K2SO4 dulu ya. K2SO4 berarti K-nya plus 1, O-nya min 2. Dihitung-hitung, dapat si X-nya atau si S-nya adalah plus 6. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada MnSO4? Nah, kira-kira gimana ya, adik-adik, kalau ada MnSO4? Yo, kira-kira gimana deh MnSO4? Yang sudah pasti di MnSO4 siapa? MnSO4 yang sudah pasti sih siapa ya? O-nya. O-nya min 2 kan ya? O-nya min 2, kemudian apa lagi tuh? O-nya min 2, S-nya nggak tahu, Mn-nya nggak tahu. Nah, kalau misalkan ada 2 yang nggak tahu ya, artinya gimana? Nah, ini kita bisa digunakan yang namanya anion poliatomik ya. Jadi kalau kita cek MnSO4 itu dia terdiri dari Mn dan SO4 gitu. Nah, berarti di sini tugas adik-adik harus tahu ion-ion poliatomik, kayak misalkan ion sulfat itu SO4. SO4 itu pasti min 2 gitu. Nggak mungkin nggak gitu ya. SO4 min 2 gitu. Berarti ion sulfat itu selalu SO4 2 min gitu ya. Kemudian nah ini kan di sini SO4-nya 2 min, kan harus sama dengan 0. Berarti Mn-nya plus 2 gitu ya. Jadi hati-hati untuk ion-ion poliatomik, ingat lagi kayak sulfat, karbonat kan CO3
2-, ingat CO3 2-. Ion fosfat PO4 3-, gitu ya. Jadi harus ingat tuh yang poliatomik. Jadi kalau misalkan ada yang 2 nggak pasti, berarti dipecah sesuai dengan ion yang poliatomiknya ya. Jadi kalau di sini kan sudah terpecah nih, Mn2+ sama SO4 2-. Oh, berarti Mn2+-nya biloknya pasti +2 ya, karena sesuai dengan muatannya. Karena muatannya +2 ya berarti biloknya Mn-nya +2. Lalu untuk si SO4-nya gimana? Ya udah kita cek aja. Dalam SO4 yang sudah pastinya adalah si O-nya kan ya. O-nya itu adalah berapa tuh? -2 ya. Nah, O-nya -2. Nah, -2 dikalikan 4 8. Tambah berapa? Harus sama dengan -2, harus sama dengan muatannya ini. Nah, gitu. Lalu tambah berapa? Tambahnya +6. Oh, berarti S-nya di sini ada +6 gitu ya. Atau boleh dihitung seperti biasa ya. Jadi anggap S-nya itu X, kemudian O-nya itu -2 kali 4 jadi -8. Jadi X -8 sama dengan, oh maaf, itu dia sama dengan 0 ya, maaf nih. Ini harusnya adalah -2 ya. Nah, belum ini. Kelupaan kayaknya. Coba dulu ya. Nah. Oke. Ulangi ya. Ulangi, maaf. Nah, yang lain udah lah gitu ya. Nah, yang tadi. Nah, ini harusnya -2 ya. Jadi X -8 sama dengan -2 karena muatannya adalah -2 ya, atau di sini harusnya -2 ya. Maaf nih, ini -2. Jadi si X-nya adalah +6 tadi ya. Oke, kemudian yang terakhir misalkan si apa sih? Na2SO4 yang sudah pasti Na-nya +1 kalikan 2, kemudian O-nya -2 kalikan 4, dijumlah jadilah X-nya +6 gitu ya. Kemudian di sana ada Cl2 nih. Cl2 itu apa? Cl2 itu berupa unsur atau molekul unsur. Nah, kalau molekul unsur berarti di sini dia biloksnya 0 gitu ya. Hati-hati ya, biloksnya 0. Oke. Jadi untuk penentuan bilok kalau lebih seperti itu, ingat-ingat kembali kaidah dari biloksnya. Oke. Nah, setelah kita tahu biloksnya, kita lanjutkan ke penyetaraannya ya. Ini diingat-ingat lagi caranya, insya Allah udah bisa ya. Nah, jadi cara yang tadi yang ada 7 cara kita runut dari yang pertama sampai ke terakhir ya. Yang pertama katanya buat reaksi, tentukan yang biloksnya berubah. Nah, tadi kita sudah menentukan biloksnya ya. Tentukan biloksnya berarti kurang lebih ini saya tuliskan seperti ini ya. Jadi ada K+1, Mn+7 dan O-2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian kira-kira yang berubah siapa nih? Biloks yang berubah siapa? Kalau dilihat K di kiri +1, di kanan +1 tidak berubah ya. Kira-kira yang berubah siapa nih? Cl2. Cl? Iya. Ya, Cl sama apa ya? Sama unsur apa? Mn. Mn, oke, pintar. Oke, coba lihat ya. Mn di sebelah kiri ini +7, di sebelah kanan +2. Nah, berarti dia turun ya. Ingat yang turun itu adalah reduksi ya. Jadi ingat yang turun adalah reduksi. Kemudian si Cl-nya ya dari -1 ke 0. Oh, berarti naik. Oh, berarti dia adalah oksidasi gitu ya. Ingat ya, yang biloksnya turun itu reduksi, yang biloksnya naik itu oksidasi. Nah, kalian udah kenal juga yang namanya istilah zat yang mengalami reduksi. Zat yang mengalami reduksi disebut apa? Saya ingat nggak? Zat yang mengalami reduksi apa? Zat yang mengalami oksidasi apa? Gitu. Ya. Zat yang mengalami oksidator. Oke. Jadi di sini oksidatornya siapa? Mengalami reduksi namanya oksidator. Kalau Ya. yang Oke, betul. Jadi siapa oksidatornya? KMNO4 ya. Saya kasih tanda. Karena yang mengalami reduksi adalah KMNO4, berarti KMNO4 ini bertindak sebagai oksidator. Kemudian si NaCl, karena dia si Cl-nya mengalami oksidasi, berarti dia sebagai reduktor, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada MnSO4. MnSO4 itu sebagai hasil dari reduksi, ya. Karena kan mengalami reduksi itu dari si KMNO4 itu ya menjadi MnSO4. Turun, berarti dia mengalami reduksi, maka hasilnya hasil reduksi. Kemudian Cl2 yang terlibat di sana berarti sebagai hasil oksidasi, ya. Nah, kalau dalam persamaan reaksi ada asam atau ada basa, nah itu berarti asam atau basa itu sebagai pembentuk suasana ya. Kebetulan di reaksi ini ada H2SO4. Nah, berarti si H2SO4 ini ada sebagai pembentuk suasana asam ya. Jadi ingat lagi ya, reduksi itu adalah yang mengalami reduksi itulah oksidator ya. Kemudian yang mengalami oksidasi itu reduktor. Kemudian kalau ada asam atau basa dia sebagai pembuat suasana ya, atau asam atau basanya gitu ya.
Ingat-ingat seperti ini. Oke, ini baru langkah yang pertama ya, menentukan reduksi sama oksidasinya. Langkah keduanya adalah, nah ini, samakan jumlah atom kiri dan kanan yang mengalami redoks. Artinya kita samakan jumlah atom Mn di kiri dan Mn kiri kanan kita samakan, Cl kiri kanan pun kita samakan ya. Jika kita lihat Mn di sebelah kiri ada satu jumlahnya ya, jumlahnya ada satu, di kanan ada satu, oh berarti udah oke. Mn-nya udah oke ya. Kemudian Cl-nya di kiri ada satu dari NaCl ya, kemudian di kanan ada Cl2, ada dua si Cl-nya. Berarti harus sama nih. Nah, kita samakan dengan koefisien sementara ya. Berarti si NaCl-nya kita kasih koefisien 2 supaya jumlah Cl kiri kanannya jadi 2 ya. Jadi yang langkah kedua samakan jumlah atom kiri kanan udah ya. Oke, langkah ketiga katanya apa? Tentukan perubahan elektronnya. Nah, cara menentukan perubahan elektron itu adalah jumlah atom kali biloxnya. Nah, kita cek yang Mn dulu. Mn di kiri kan jumlah atomnya ada 1, biloxnya plus 7, dikalikan 1 kali plus 7 jadinya plus 7 gitu ya. Kemudian Mn di kanan jumlahnya ada 1, kalikan biloxnya plus 2, jadilah plus 2. Nah, perubahannya berapa dari plus 7 ke plus 2? Ternyata 5 elektron. Nah, yang namanya reduksi itu adalah menangkap elektron ya. Kalau oksidasi melepas elektron. Yang ketukar ya, reduksi menangkap elektron, oksidasi melepas elektron. Nah, dalam hal ini berarti si KMnO4 ini dia menangkap elektron sebanyak 5 elektron ya. Nah, kita cek yang Cl-nya. Cl-nya di kiri kan jumlahnya ada 2 ya, di kanan ada biloxnya min 1. Berarti 2 kali min 1 min 2. Kemudian di kanan Cl jumlahnya ada 2, biloxnya 0 kalikan jadilah 0. Dari min 2 ke 0 berarti selisihnya 2 ya. Nah, oksidasi itu dia melepas, berarti melepas 2 elektron. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa diikutin sampai sini? Oke, kalau ada tanggapan berarti lanjut ya. Jadi tadi pertama tentukan biloxnya dulu, kemudian tentukan reduksi oksidasinya, kemudian samakan jumlah atom kiri kanannya yang mengalami perubahan bilox saja. Kemudian yang ketiga ini ya, tentukan perubahan elektronnya ya, yaitu jumlah atom dikali dengan biloxnya ya. Kemudian yang keempat, langkah selanjutnya adalah samakan elektron reduksi dan oksidasi dengan cara biasanya sih kali silang ya. Nah, kalian fokus ke jumlah elektron reduksi dan oksidasinya ya. Di mana ini saya tunjukkan dengan ini ya, dengan mouse-nya nih. Di sini untuk reduksinya elektronnya ada 5 ya, kemudian untuk oksidasinya elektronnya ada 2. Nah, ini disamakan. Intinya cari KPK-nya saja gitu ya. KPK 5 dengan 2 kan 10, oh berarti dijadikan 10. Kalau misalnya harus dijadikan 10, berarti reduksi ini kita kalikan 5 jadi 10, kalikan 2 jadi 10 elektron. Kemudian oksidasinya ada 2 elektron supaya jadi 10, kalikan 5 jadi 10 elektron gitu ya. Nah, berarti kan elektron reduksi dan oksidasi sudah sama nih ya. Nah, ini konsep yang harus diingat bahwa ketika elektron oksidasi dan reduksi sudah disamakan, itulah yang disebut dengan elektron yang terlibat ya. Jadi kalau bisa ditanya, nah ini yang tahun 2019 itu pertanyaannya berupa ini, berapakah jumlah elektron yang terlibat? Nah itu ya. Jadi di sini berarti jumlah elektron yang terlibat adalah 10 elektron gitu ya. Oke. Kemudian masih di langkah yang keempat ya, pengalih jadikan koefisien. Nah, berarti si 2 ini kan si pengalih 2 ini jadikan koefisien. Berarti 2 ini kita jadikan koefisien ke sini jadi 2 ya. Kemudian kan ke sini jadi 2 gitu. Oke. Kemudian yang koefisien oksidasi 5 ini ke sini jadikan 2 dikalikan artinya ya. Kan asalnya ada 2. Nah, dikalikan 5 jadi 10 gitu ya. Kemudian 5 juga masuk ke sini. Nah, gini ya. Setelah jadikan koefisien, nah ini berarti di sini ada informasi penting nih. Kalau kalian lihat koefisiennya ini masih koefisien sementara ya, bisa berubah atau bisa yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat ternyata koefisien KMnO4 itu 2 ya. Nah, di sini berarti ada informasi bahwa 2 mol KMnO4 ini ya sebanding dengan 10 elektron. Jadi 10 elektron ini sebanding dengan koefisien yang sudah setara ya. Artinya apa? Artinya 2 mol KMnO4 sama dengan 10 elektron. 10 mol NaCl sama juga dengan 10 elektron gitu ya. Nah, di sini kan setelah kita hasilkan 2 mol KMnO4, 10 elektron yang terlibatnya. Kalau ditanya misalkan 1 mol KMnO4 berapa elektron yang terlibatnya? Kalau ditanya 1 mol KMnO4, elektron yang terlibatnya berapa mol? Ayo. Kalau 2 10, kalau 1 berarti 2. bukan. Kalau 1 10, kalau 2 berapa? Kembali. Ya, maaf, kembali kita lihat di sini aja ya. Maaf, fokus di slide-nya. Kalau 2 mol KMnO4 itu 10. Nah, kalau 1 berapa?
Nah, gitu maksudnya. Kalau 2 mol KMNO4 itu 10, kalau 1 berarti 5. Oke, betul. Kalau misalkan 5 mol KMNO4 berarti berapa elektron yang terlibat kalau 5 mol? 25. 25 gitu ya. Jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol elektron gitu ya. Jadi informasi ini penting karena di UTBK kemarin seperti itu contoh soalnya keluar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah langkah keempat. Langkah kelimanya adalah tulis ulang reaksi. Nah, saya tulis ulang lagi reaksinya yang udah ini saya bersihkan ya. Tadi sudah dapat koefisien KMNO4-nya 2, NaCl-nya 10, MnSO4-nya 2, dan Cl2-nya 5 ya. Nah, kita lanjut ke langkah yang keenam. Katanya, jika reaksi belum lengkap, setarakan muatan. Nah, kebetulan di sini kan reaksinya sudah lengkap ya. Artinya tidak ada ion, kemudian sudah ada H2O-nya gitu ya, dan sudah ada asalnya, berarti ini dianggap reaksinya sudah lengkap. Yang belum lengkap tuh yang belum ada OH-, yang belum ada H2O, itu biasanya disebut reaksi belum lengkap ya. Nah, ini reaksinya udah lengkap, jadi langkah yang keenam ini bisa kita skip dulu ya. Lanjut ke langkah nomor 7, yaitu sempurnakan reaksi dan cek atomnya satu-satu ya. Nah, tipsnya itu adalah mulai dari mengecek yang logam dulu, kemudian logam H dan O. Kalau kita lihat dari unsur-unsur yang ada dalam persamaan reaksi ini ya, logamnya itu ada K, ada Mn, ada Na. Ya, jadi ada K, ada Mn, ada Na. Jadi logam dulu nih, K dulu, Mn dulu, Na dulu. Jadi boleh mana aja, mau Na dulu boleh, mau Mn dulu boleh, yang penting logam dulu. Nah, logam sampai dengan Na ya. So, kemudian setelah logam, non logam. Nah, logamnya ada Cl dan ada S gitu ya. Nah, urutannya seperti ini, kemudian H dan O, gitu urutannya ya. Jadi jangan dulu, kalau tips saya, jangan dulu yang non logam dulu, apalagi jangan O dulu. Kalau dulu nanti bakal berantakan, bakal diulang-ulang gitu ya. Jadi tipsnya seperti itu. Nah, kita cek yang K di kiri, di sini ada 2 ya, koefisiennya 2, di kanannya ada 2. Berarti K udah oke ya. Kita lanjut ke Mn. Mn di kiri ada 2 ya, di kanannya ada berapa? Ada 2 juga ya. Kemudian udah oke berarti Mn ya. Kemudian kita ke Na. Na-nya ada 10, di kanannya Na-nya ada 2. Nah, supaya sama berarti yang di sebelah kanan dikalikan 5, maka muncullah koefisien 5 di sini. Oke. Kemudian ada pas setelah NaCl ya. Cl-nya di sebelah kiri ada 10 ya. Sebelah kanan 10 berarti udah oke. Kemudian S ya. Kalau dilihat-lihat S ini sepertinya lebih banyakkan yang di kiri, di kanan ya. Di sini ada 2, S ini ada 2 ya. Di sini ada 2. Kemudian di sini ada 1, berarti 2 tambah 1 jadi 3 ya. Kemudian di sini ada 5 nih. Jadi 2, 1, 5 berarti 8. Nah, kemudian di sebelah kirinya baru ada 1. Supaya sama, maka kalikan 8 dengan cara muncul koefisien 8 di sini ya. S-nya udah, kemudian ke H, H-nya di kiri ada ini, 8 kali 2 berarti 16. Di kanannya baru ada 2. Nah, supaya jadi 16, maka kalikan 8 gitu. Ya. Oke, setelah itu O terakhir. Kalau O-nya sama berarti betul, kalau O-nya beda berarti salah, diulang dari awal gitu ya. Kita cek O-nya. Nah, O-nya kebetulan untuk di sebelah sini ada 2 kali 4 ya. 2 kali 4 di sini berarti ada 8 ditambah dengan ini 8 kali 4 32 ya. 8 tambah 32 40. Ingat ada 40 O ya. Kita cek sebelah kanannya 2 kali 4 yang dalam SO4 berarti 8 tambah 4 yang di sini berarti 12 ya. 12 tambahin 5 kali 4 20 32 tambahkan dengan 8 di sini 40 berarti udah sama, udah beres ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau misalkan ada langkah yang tadi agak kurang paham boleh ditanyakan. Silakan, adik-adik. Sampai sini ada pertanyaan? Kak. Ya. Yang masih bingung tuh yang 8 itu, Kak, yang ada 88 itu. 8 ini? Oke, 8 ini muncul dari mana ya? Nah, saya hilangkan dulu yang lagi nih. 8 ini kan untuk menyetarakan S yang belum ya. Nih, S dalam MnSO4 ada berapa jumlah S-nya? Ada 2 ya? Ada 2 nih. Kemudian S dalam K2SO4 ada 1, berarti 2 tambah 1 ada 3. Kemudian ada S lagi dalam Na2SO4, nah, sebanyak 5. Berarti 3 tambah 5, 8 gitu. Oke, jadi sebelah kanan S-nya ada 8 gitu ya. Kemudian kan soal sama nih, sebelah kiri di sini S-nya baru ada 1. Supaya jadi 8, maka berikanlah koefisien 8 di H2SO4 ya. Nah, gitu. Jadi S-nya 8 kan ya?
Nah, kemudian H-nya. Kan setelah S di sini nanti kita ngecek H-nya ya. H-nya ada 8 kali 2 berarti 16 nih sebelah kiri. Sebelah kanan dalam H2O baru ada 2. Supaya jadi 16 berarti kalikan 8 gitu ya. Jadi 16 juga. Gitu. Gimana? Udah ngerti. Kenapa? Udah lumayan ngerti. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Saya lebih bingung sama slide sebelumnya sih, Kak. Oke, yang mana saya ulangi ya. Yang ini, slide yang ini. Iya, Bingungnya yang mananya? Dihapus dulu ya. yang 10E itu. Oh, 10E, oke. Kan 10E elektron ini kan gini. Jadi tadi itu kan kita mengecek berapa perubahan elektronnya ya. Dari yang reduksi kan kita dapatkan dari plus 7 ini ke plus 2 berarti 5 elektron. Kemudian yang oksidasinya dari min 2 ini ke 0, yang ini berarti dia adalah 2 elektron gitu ya. Nah, di sini kan harus disamakan antara elektron reduksi dan oksidasi. Nah, kebetulan reduksinya 5, oksidasinya 2. Supaya jadi sama, kita jadikan berapa supaya sama? Kita jadikan 10 gitu ya. Nah, berarti yang reduksi kita kali 2 jadi 10, yang oksidasi kita kali 5 jadi 10. Nah, 10 elektron inilah elektron yang terlibat, namanya jumlah elektron yang terlibat. Di mana jumlah elektron yang terlibat ini nanti berlaku perbandingan koefisien sama juga dengan perbandingan mol gitu dari sana. Nah, kalau kita misalkan langsung aja masukin ke koefisiennya kita tentukan ya gini, nah ini 2 di sini 2, di sini jadi 10, di sini jadi 5. Nah, yang berkaitan dengan jumlah elektron yang terlibat itu adalah gini. Jadi kalau kadang-kadang gini ditanya, kan berapakah jumlah elektron yang terlibat untuk 1 mol KMnO4 gitu. Pertanyaan kayak gitu. Nah, berarti kalau untuk 1 mol KMnO4 berapa jumlah elektron yang terlibatnya? Artinya kita bikin persamaan reaksinya dulu. Persamaan reaksinya dulu kita setarakan, setelah setara kita tahu nanti jumlah elektron yang terlibatnya berapa. Nah, dari setelah setara itu kita lihat koefisiennya berapa, elektron yang terlibatnya berapa. Kebetulan dalam soal ini kita fokus ke KMnO4 aja ya. KMnO4-nya kan koefisiennya 2. Nih, artinya ini apa? Artinya untuk 2 mol KMnO4 ini elektron yang terlibatnya adalah 10 gitu. Inilah hasil dari setelah menyetarakan dan mencari elektron yang terlibatnya. Oke? Ini setelah kita cari. Tapi pertanyaannya itu biasanya adalah yang ditanyakan misalkan dia untuk 1 mol KMnO4. Nah, yang kita dapatkan itu kan untuk 2 mol itu 10. Nah, yang jadi pertanyaan soal itulah untuk yang 1 mol gitu. Nah, berarti kalau 2 itu 10 elektron, kalau 1 mol berarti 5 elektron gitu. Jadi perbandingan aja. Itu bukan? Saya masih belum paham sih. Yang mananya nih? Oke, nanti kita contoh yang kedua aja ya. Mudah-mudahan kan hampir sama nih contoh yang keduanya ya. Mudah-mudahan terjawab di contoh yang kedua ya. Oke, ini saya percepat. Nah, ini contoh yang keduanya ya. Setarakan reaksi berikut menggunakan cara PBO nih. Nomor 1, nomor 2 nih. Nomor 1 coba lihat ini persamaan reaksinya berupa ion nih, berupa ion dan diminta suasana basah. Kalau tadi kan berupa molekul-molekul tuh, ini berupa ion ya. Saya coba contohkan satu lagi ya. Nomor 1 berarti ini. Nah, pertama apa langkah-langkahnya? Buat reaksi, tentukan yang biloxnya berubah. Nah, reaksi seperti ini ya. Saya kasih jeda, reaksi seperti ini. Kemudian tentukan biloxnya. Al berapa biloxnya? Ayo, Al berapa biloxnya? Plus 3. Salah. Al yang di sini yang sebelah kiri. Berapa, yo? 0 ya? 0. Iya, karena ini unsur bebas berarti 0. Kalau N dalam NO2 min berapa nih N? N-nya berapa? 7. Bukan, ayo berapa? O-nya kan min 2 ya? Min 2 kali 2 min 4 supaya jadi min 1 tambah berapa N-nya? Min 4 supaya jadi min 1. Plus 3. Plus 3. Yang saya tulisin yang berubah aja ya. Jadi N di sini plus 3. Al dalam O2 minus berapa? Nah, ini ingat, Al dalam senyawa pasti plus 3 gitu ya kalau senyawa ya. Karena kan Al nggak ada lagi ya selain plus 3 dalam senyawanya. Kemudian N dalam NH3 berapa? 3. 3. Yang sudah pasti siapa NH3 ini?
Yang sudah pasti adalah hanya plus 1. Plus 1 kali 3 plus 3. Supaya jadi 0 berarti min 3 gitu ya. Oke, sampai sini dulu bisa disepakati. Jadi pertama cari biloxnya dulu, yang berubah ini kebetulan yang saya tuliskan yang berubah saja ya. Oke, gitu ya. Berarti di sini ada L berubah dari 0 ke plus 3, yaitu naik, berarti oksidasi. Kemudian N-nya dari plus 3 ke min 3 turun, reduksi gitu ya. Nah, kita kalau mau ditanya oksidator reduktornya, berarti oksidatornya adalah si NO2-. Kalau reduktornya berarti si Al gitu ya. Kalau ditanya seperti itu. Nah, kemudian kita setarakan saja. Yang kedua adalah samakan jumlah atom kiri dan kanan. Kita cek di kiri Al-nya ada 1, di kanan Al-nya ada 1, udah oke. Kemudian di kanan, di kiri N-nya ada 1 jumlahnya ini ya. Di kiri N-nya ada 1 yang ini, kemudian di kanan pun ada 1 nih yang ini. Berarti udah sama juga, nggak masalah ya. Mau dikasih koefisien 1 di depannya juga boleh atau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Lanjut, yang ketiganya. Yang ketiga, tentukan perubahan elektron ya. Perubahan elektron, jumlah atom kali biloxnya kita cek dulu yang Al ini. Jumlahnya ada 1, biloxnya 0 dikalikan jadilah 0 ya. Kemudian Al yang di sebelah sini jumlahnya ada 1, biloxnya plus 3 berarti plus 3. Dari 0 ke plus 3 berarti selisihnya 3. Oksidasi itu adalah melepas elektron, berarti melepas 3 elektron ya. Kemudian untuk si N-nya jumlahnya ada 1 kalikan plus 3 jadi plus 3. N yang sebelah kiri jumlahnya 1 kalikan min 3 yaitu min 3. Dari plus 3 ke min 3 selisihnya berarti 6 elektron. Maka reduksi itulah menangkap 6 elektron ya. Setelah itu langkah yang keempatnya samakan jumlah elektron reduksi oksidasi. Di sini jumlah elektron reduksinya ada 6, oksidasinya ada 3. Supaya jadi sama, kita samakan 6. Gitu ya. Jadi tidak harus kali silang ya. Intinya cari KPK-nya. Nah, supaya jadi 6 berarti yang oksidasinya kita kali 2, yang 6. Kemudian untuk yang reduksinya kita kali 1, 6. Nah, yang 6 ini, maaf. Gini dulu deh. Nah, setelah itu pengali jadikan koefisien. Nah, berarti yang 2 masuk sini ya. Yang 2 ini masuk ke sini, kemudian 2 juga masuk ke sini. Yang satunya ini masuk ke NO2-, kemudian satu yang koefisien ini masuk ke NH3 gitu, ya. Nah, maksudnya gini. Sebelum ke sana biar dijawab yang tadi ya, yang apa? Yang bilangan oksidasi. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat reaksi seperti ini berarti elektron yang terlibatnya ada berapa nih? Elektron yang terlibatnya ada mana bisa lagi? Nah, elektron yang terlibatnya berarti ada 6 elektron ya. Elektron yang terlibatnya di sini ada 6 elektron karena elektron reduksi oksidasinya 6. Nah, 6 elektron ini adalah sebanding dengan apa? Sebanding dengan kalau dilihat dari koefisien Al berarti 2 mol Al, maaf saya tulisnya di atas ya. 2 mol Al ini dia sebanding dengan apa? Sebanding dengan 6 mol elektron. Nah, ini adalah hasil dari setelah kita setarakan. Ya, kemudian sama juga apa? Sama juga yang 1 mol si NO2- itu sebenarnya pasti dengan 6 mol elektron juga gitu. Intinya apa? Yang 2 mol Al, yang 1 mol NO2-, yang 2 mol Al2-, kemudian yang 1 mol NH3 ini dia sebanding dengan 6 elektron ya, atau 6 mol elektron. Itu yang kita dapatkan. Nah, misalkan soalnya mintanya adalah kalau kita inginnya ada 6 mol Al gitu nih. Misalkan, kalau ditanyanya adalah 6 mol Al, berarti berapa mol elektron yang terlibat? Kalau si Al-nya 6 mol, gitu. Nah, di sini kan kalau 2 Al itu 6, kalau 6 berarti kan 3 kalinya ya? Oh, berarti jadilah 18, sini ya, kelihatan. Berarti 18 mol elektron. Gitu maksudnya yang tadi tuh, ya. Oke, jadi kalau dari hasil kita penyetaraan, ternyata koefisiennya berapa, elektron terlibatnya berapa, itu berarti sebanding. Ya, di sini kan 2 Al sebanding dengan 6 mol elektron. Nah, kalau ditanyanya 6 mol Al berarti sebanding dengan 18 mol elektron. Mungkin itu ya, mungkin yang pertanyaan yang terakhir tadi bisa dijawab. Itu. Nah, ini setelah pengali jadikan koefisien, kita lanjutkan ke yang kelima ya, yaitu tulis ulang reaksinya. Nah, reaksinya seperti ini, setelah ditulis ya. Kemudian yang keenam, jika reaksi belum lengkap, setarakan muatan. Nah, kebetulan ini kan belum lengkap, berarti harus kita setarakan muatannya. Nah, ini tergantung suasananya. Kebetulan di sini diminta suasananya suasana basah.
Kalau suasana basah berarti tambahkan OH minus di tempat kelebihan muatan. Kita cek muatan di sebelah kiri. Dalam AL ini 0, dalam NO2- kan 1 koefisiennya, muatannya min 1, jadi min 1. 0 ditambah min 1 jadi min 1. Jadi ingat ya, di kiri min 1 ya. Di kanannya ada 2 kali min 1 nih. 2 kali min 1 jadi min 2. Kalau NH3 itu 0 karena molekul ya. Berarti di kiri min 1, di kanan min 2. Mana yang lebih besar? Lebih besar min 1. Min 1. Min 1 dengan min 2 lebih besar min 2 ke min 1 ya. Sepakat ya? Gitu ya. Nah, berarti di sini muatan yang di sebelah kiri kan min 1, di kanan min 2. Maka yang min 1 itu lebih besar. Nah, si OH-nya tempatkan di yang kelebihan muatan. Karena bedanya cuma 1, berarti tambahkan 1 OH min di sini, gitu ya. Kemudian tambahkan H2O di tempat kekurangan H. Yang kurang H di mana? Kita cek. Di kiri H-nya cuma ada 1 nih, ini doang. Di kanannya ada 3. Oh, berarti kurangnya 2. Tambahkan H2O di kekurangan H. Berarti tambahkan di kiri, karena kiri kurang 2H. Berarti karena kurangnya 2, ya berarti tambahkannya H2O saja. Gitu ya. Nah, berarti ini sudah lengkap nih kayaknya ya. Kita lanjutkan ke yang 7, cek ulang ya. Nah, caranya logam dulu, non logam, H dan O dan muatan. Karena ini ada ionnya ya. Nah, berarti kita cek AL-nya dulu, kemudian N, kemudian H, O, dan muatan. Kita cek AL-nya ada 2 di sini ada 2 AL-nya, udah sama ya. N-nya di sini ada 1, di sini ada 1, udah sama N-nya. Nah, ini. H-nya di sini ada 1 tambah 2 berarti 3. Di sini pun ada 3 H-nya. Dan sama O-nya kita cek ada 2 tambah 1 berarti ada 4 ya. O-nya di sini 2 kali 2 berarti 4 juga, udah sama. Nah, terakhir muatannya nih. Muatannya 0 tambah min 1 tambah min 1 tambah 0 berarti min 2. Sebelah kiri min 2 ya. Sebelah kanannya 2 kali min 1 berarti min 2 tambah 0 min 2 berarti di kanan pun min 2 ya. Jadi udah sama muatannya. Nah, berarti ini selesai, sudah setara. Seperti itu. Ya. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Nah, untuk yang nomor 2-nya mohon maaf nggak saya bahas, ini jawabannya ya. Harus dapat seperti ini, karena ini hampir mirip dengan yang contoh yang pertama tadi ya. Oke. Alhamdulillah, untuk materinya, silakan kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Kalau sambil ini ya, sambil mempersiapkan, silakan dicek TF-nya, di chat room-nya sudah ada ya. Link untuk TF-nya, silakan dikerjakan. Di sana ada 4 soal, di mana 4 soal ini berkaitan dengan satu reaksi persamaan kimia saja, ya. Lebih seperti itu. Oke, ini tipe-tipe yang untuk, kalau tidak salah untuk yang nomor 3 ya, itu tipe soal SBMPTN atau UTBK kemarin. Oke, silakan dikerjakan dulu sekitar 10 menit untuk TF-nya ya. Atau sambil mengerjakan, kalau ada pertanyaan, misalkan mau ditampilkan slide yang bagian mana, silakan tinggal diminta saja. Oke, dikerjakan dulu ya. Sekitar 10 menit.
Sudah selesai ya adik-adik. Ada beberapa yang sudah masuk nilainya. Terima kasih. Di sini ada Kania yang dapat nilai 100. Alhamdulillah, amin ya. Berarti betul semua nih. Oke, kita bahas. Ini bahas semua apa gimana nih? Tapi ini berkaitan ya. Jadi 1 sampai nomor 4 ini berkaitan dengan reaksi redoks yang ada di layarnya ya. Di slide-nya. Oke, kita bahas saja satu persatu. Untuk soal nomor 1, di sini ada reaksi redoks ya, bilangan oksidasi unsur krom yang diminta adalah unsur krom dalam K2Cr2O7 dan CrCl3. Ya, dari reaksi redoks di atas adalah, nah kita lihat di sini K2Cr2O7 yang sudah pasti kira-kira biloknya siapa nih? Tadi ingat ya bahwa yang sudah pasti di sini bukan kemungkinan sih. Ya, yang sudah pasti adalah biloknya si K itu +1 karena golongan 1A, kemudian O-nya -2 ya. Kita kalikan -2 untuk O-nya -2 kali 7 jadi -14, kemudian yang K-nya +1 kali 2 jadi +2, ditambah berapa di sini? Nah, ya, supaya jadi berapa? Supaya jadi 0, karena ini dia adalah molekul atau senyawa ya. Berarti tambahkan +12 jadi 0. Nah, CR-nya ada 2, berarti dibagi 2 +12-nya jadilah +6 gitu ya. Kemudian yang CrCl3 sudah pasti siapa? Nah, kan di sini yang dalam kaidah bilok yang ada itu si Cl ya. Di mana Cl itu umumnya adalah -1 dalam senyawa ya. Berarti ini -1 kali 3 berarti -3 ya. Ditambah berapa di sini? Harus sama dengan 0 karena senyawa. Berarti tambahin +3 ya. Maka si Cl-nya bagi 1 jadilah +3 ya. Otomatis berarti jawabannya apa nih? Berarti yang +6 dan +3. Jawabannya yang C ya. Boleh pakai ini ya, seperti biasa dihitung, seperti ini. Maka ini jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu ya. Jelas ya kalau untuk nomor 1 ya. Seperti biasa aja untuk penentuan bilok. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, zat yang bertindak sebagai oksidator dan hasil oksidasi dalam reaksi redoks di atas berturut-turut adalah, nah kita bahas. Ini persamaan reaksinya ya, buat reaksi tentukan yang biloksnya berubah. Nah, silakan kalian cek dulu biloksnya yang berubah. Ini saya tidak cek satu persatu ya. Yang jelas di sini K2C27 yang berubah atau biloksnya adalah si CR-nya ya. Di sini +6 kan tadi ya. Kemudian FeCl2, Fe-nya +2. HCl kita nggak usah cek ya. CrCl3 berarti si CR-nya +3 dan FeCl3 si Fe-nya +3. Nah, jadi yang berubah di sini adalah si CR dan si Fe saja ya. Kita lihat si CR itu berubahnya dari +6 ke +3 ya. Berarti dia adalah turun, reduksi gitu. Kemudian Fe dari +2 ke +3 berarti dia oksidasi ya, naik. Nah, berarti yang merupakan oksidator berarti yang mengalami reduksi. Nah, si K2C27. Ini yang ditanyakan ya, yang oksidatornya. Kemudian kalau kita cek satu persatu, FeCl2 mengalami oksidasi berarti dia reduktor, kemudian CrCl3 yang merupakan hasil reduksi, FeCl3 merupakan hasil oksidasi ya. Nah, ada HCl berarti dia sebagai pembentuk suasana asam. Nah, yang jadi pertanyaan soal itu adalah oksidator dan hasil oksidasi. Berarti jawabannya yang K2Cr2O7 dan FeCl3 ya. K2Cr2O7 FeCl3. Jadi yang B jawabannya. Itu nomor 2 ya. Oke. Masih gampang ya untuk penentuan oksidator reduktor ya. Yang penting kalian sudah hafal banget untuk penentuan biloksnya gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Jumlah mol elektron yang diterima untuk setiap mol K2Cr2O7 dalam reaksi redoks di atas. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi ya. Berarti jumlah mol elektronnya untuk setiap 1 mol K2Cr2O7. Artinya apa? Artinya kita cek dulu jumlah elektron yang terlibat ya. Kita buat aja. Nah, ini saya ambil dari yang tadi ya. Kan langkah yang pertamanya tadi buat reaksi, kemudian tentukan yang biloksnya berubah. Langkah kedua adalah samakan jumlah atom kiri dan kanan ya. Jadi si CR di kiri ya, si CR ini, nah si CR yang ini ya, di kirinya ada 2, di kanannya ada 1 nih. Supaya sama berarti yang di kanan kalikan 2. Kanan kalikan 2 ini ya, kanan kalikan 2, berarti udah sama ya 2 ya. Kemudian Fe-nya di kiri ada 1, di kanan ada 1, berarti udah oke ya. Langkah selanjutnya adalah tentukan perubahan elektronnya, yaitu jumlah atom kali biloks. CR-nya di sini ada 2 kalikan +6 jadi +12, kemudian CR-nya di sini ada 2 kalikan +3 biloksnya, +6 gitu ya. Perubahannya dari +12 ke +6 berarti 6 elektron. Nah, reduksi berarti menangkap 6 elektron ya. Untuk yang oksidasinya Fe di sini jumlahnya ada 1 kalikan +2 jadi +2, kemudian Fe di sini jumlahnya 1 kalikan +3 jadi +3,
selisihnya adalah 1, berarti oksidasinya adalah menangkap 1 elektron ya. Samakan jumlah elektronnya, di sini ada 6 untuk reduksi, oksidasinya 1. Supaya jadi sama, berarti kita jadikan 6 ya. Yang reduksi kali 1 ya, jadi 6, kemudian yang oksidasi kali 6 jadi 6 gitu. Nah, 6 ini adalah elektron yang terlibat ya. Kayak sebelum kita tentukan elektron terlibat, kita tentukan atau kita jadikan pengali ini jadi koefisien. Berarti 1 ini masuk ke sini ya, jadi koefisien K2CH27. Kemudian 1 juga masuk jadi koefisiennya CrCl3 dikalikan ya. Berarti 1 kali 2 tetap 2 ya. Kemudian yang 6 ini masuk jadi koefisiennya FeCl2 dan masuk jadi koefisiennya FeCl3. Nah, kalau kita cek tadi berarti elektron yang terlibatnya adalah 6 elektron ya. Jadi dalam reaksi ini 1 mol K2ClO27 itu melibatkan 6 mol elektron ya. Sama halnya juga dengan 6 mol FeCl2 melibatkan 6 mol elektron gitu aja ya. 2 mol CrCl3 melibatkan 6 mol elektron gitu ya. Jadi lihat koefisiennya ini adalah kesetaraan dengan mol elektronnya. Nah, di soal diminta setiap mol K2ClO4. Kebetulan di sini kan si K2ClO4-nya udah 1 mol nih. Oh, berarti elektron terlibatnya berapa? Ya 6 gitu ya. Karena soalnya juga mintanya untuk yang 1. Kecuali kalau soalnya mintanya misalnya untuk 3 mol. Kalau untuk 3 mol berarti si elektronnya kalikan 3 juga di 18 kayak gitu ya. Kalau kembali ke soal berarti setiap mol K2ClO2O7 melibatkan 6 mol elektron. Yang C jawabannya. Oke, seperti itu ya. Nomor 3. Nomor 4. Bila reaksi redoks di atas disetarakan, maka akan didapatkan koefisien ABC paling sederhana adalah, nah kita lanjutkan langkah yang sebelumnya di nomor 3 ya. Nomor 3 sampai sini kan langkahnya ya. Nah, nomor 5-nya, untuk langkah nomor 5-nya kan baru sampai dengan langkah nomor 4 ya. Untuk langkah nomor 5-nya katanya tulis ulang reaksinya. Ini saya hapus-hapuskan, yang lainnya nanti kelihatan gitu ya. Oke, kemudian yang ke-6-nya, jika reaksi belum lengkap, setarakan muatan. Kebetulan ini sudah lengkap dan tidak ion batu tidak perlu menyetarakan muatan ya. Langsung ke yang ke-7, sempurnakan reaksi dan cek ya. Ingat logam, non-logam, H dan O ya. Logamnya ada K, ada Cl, ada Fe. Non-logamnya ada Cl ya. Kemudian H dan O. Nah, ini urutannya ya. Kita cek K-nya, di kiri ada berapa? Di kiri sini ada 2, di kanannya ada 1 nih. Berarti di kanan harus kalikan 2 gitu ya. Kemudian CR di kiri ada 2, ini doang. Di kanan pun ada 2. Sudah sama ya CR-nya ya. Fe-nya ada 6 di kiri, di kanan pun ada 6, udah sama. Cl-nya kita cek. Sepertinya Cl-nya lebih banyak yang di sebelah kanan, berarti kita cek yang sebelah kanan dulu. Di kanan dalam KCl berarti ada 2 ya, ada 2 di sini. Ditambah dengan 2 kali 3 berarti 6 ya, 2 tambah 6, 8. Di sini ada 6 kali 3, 18, berarti 8 tambah 18, 26. Ingat, 26 Cl sebelah kanan ya. Sebelah kiri, si Cl-nya baru ada ini nih, baru ada 12 nih, 6 kali 2. Harus 26. Oh, harus 26, baru ada 12. Berarti kurang 14. Maka yang di HCl ini, si Cl ini jadikan 14 koefisiennya. Jadi sama-sama 26 antara kiri dengan kanan jumlah Cl-nya. Gitu ya. Setelah Cl-nya sama, kita cek H-nya. H-nya di kiri ada 14, di kanannya baru ada 2 nih. Berarti kalikan 7 ya. Nah, terakhir baru O. O-nya sama. Kalau beda salah ya. O-nya di kiri cuma ada di sini doang ada 7, di kanan cuma ada di doang ada 7. Ada sama ya. Yang ditanya tadi ada koefisien ABC, di mana ABC itulah koefisien untuk K2CH2O7, kemudian untuk koefisien FeCl2 dan HCl ya. Nah, ini si ABC itu ya. Berarti jawabannya 1, 6, 14. Yang diminta koefisien sederhana. Dan ini udah sederhana ya. 1, 6, 14 sudah sederhana. Tidak bisa disederhanakan lagi ya. Berarti kita kembali ke soalnya. ABC itu berarti jawabannya 1, 6, 14. 1, 6, 14 jawabannya yang D. Oke, alhamdulillah. Untuk TF-nya ada yang mau ditanyakan? Tadi selamat kepada Kania dapat 100 ya. Yang saya cek mungkin yang lainnya juga nyusul. Ada yang 100 juga mungkin ya. Ada siapa nih? Ini yang hari ini ya. Kania, ada Naya, ada Akmal, Tarisa, ada Raja. Nah, selamat untuk yang dapat 100, yang lainnya bisa dicoba dicek ulang lagi ya. Cek lagi, diulangi lagi materinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Cukup hari ini untuk kimianya? Oke, karena ada pertanyaan, berarti saya cukupkan saja. Berarti menunggu sesi yang keduanya ya, kalau tidak salah, matematika. Jadi disiapkan untuk matematikanya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Insya Allah, misalnya kalau kita ketemu lagi, kita akan bahas ke redoks yang kedua, yaitu penyetaraan reaksi redoks yang dengan cara setengah reaksi, gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Salam, makasih Kak. Ya. Nah,